Halo teman-teman, gimana kabarnya? Udah lama banget aku nggak bikin video, udah sekitar sebulan lebih. Nah, di video kali ini aku akan membuat video Q&A berdasarkan pertanyaan yang sering banget kalian pertanyakan, terutama mengenai online shop aku. Oke, pertanyaan pertama itu lebih mengenai awal aku memulai all shop ya, kayak awal promosiin all shop dari nol dong Kak, biar orang-orang pada tahu produk yang kita jual. Selain posting di sosmed, pasti ada endorse ke selebgram atau iklan gitu. Nah, aku bakal jawab ya. Jadi awal aku promosi itu bener dari nol banget. Nah, sebelum kalian mengenal selebgram dan lain-lain, kalian itu bisa promosiin itu ke orang-orang terdekat kalian dulu, misalnya teman-teman kalian, keluarga. Nah, dari situ kan kita pasti punya temen yang agak famous ya. Nah, itu tuh boleh banget minta bantuannya buat di-sharing ke sosial medianya mereka. Jadi biar jangkauan all shop kita itu lebih luas. Nah, nanti dari situ all shop itu bisa makin maju, makin dikenal, baru kita boleh memulai promosi. Nah, kalau promosi sendiri, aku bukan endorse ke selebgram gitu ya, tapi lebih ke yang cocok sama bidangku, misalnya studigram atau akun-akun yang berhubungan sama pendidikan. Pertanyaan selanjutnya itu, Kak, gimana cara promosiin all shopnya? Terus berapa modal awal kakak waktu buka all shop? Nah, itu sebenarnya udah aku jawab di How I Start My Own Business, tapi secara singkat aja bakal aku jelaskan, yaitu aku nggak pakai modal sama sekali atau bisa dibilang 0 rupiah, karena aku dulu itu menggunakan sistem dropship atau tidak membuat barang itu ready. Jadi nanti aku bakal beliin barang itu kalau ada orderan yang masuk. Jadi aku nggak usah ready stock dulu di awal. Nah, nanti lama-lama bisa ready stock. Ngomong-ngomong tentang dropship dan lain-lain, ini juga banyak banget yang tanya, misalnya ini, Kak jelasin dong soal dropship, mulainya gimana, nyari suppliernya, terus promonya gimana, cara nentukan harga jualnya, proses dari supplier ke kita gimana aja. Aku masih maju mundur nih mau jadi dropshipper, masih bingung. Oke, bakal aku jawab ya. Jadi dropship itu yang penting banget emang kalian harus cari supplier dulu. Nah, supplier di sini tuh kalian harus pilah-pilah. Misalnya aku suka cari supplier yang ada di dekatku dulu. Nah, selain kita mengurangi resiko, produknya itu aku bisa tahu jelas. Misalnya di kota aku sendiri, aku bisa lihat, terus nggak perlu memakan ongkos kirim yang banyak. Nah, dari situ nanti aku bisa kerjasama sama penjualnya. Misal nanti ada orderan, berapa potongannya, berapa keuntunganku. Nah, dikira nanti udah cukup, baru aku bisa setuju atau enggak. Nah, buat dropship sendiri itu menurutku enak banget karena kita awal-awal tuh nggak perlu modal dulu, kita yang penting promosi dulu. Terus kalau kalian bingung sistem dropship itu gimana, aku saranin kalian buka kayak sistem pre-order. Jadi mengumpulkan pembeli dulu sekitar 1-2 minggu. Nah, nanti kalau udah terkumpul baru kalian bisa pesenin barang itu. Selanjutnya, pertanyaan yang nggak kalah banyak itu gimana nentuin harga, gimana cara menghitung pemasukan dan pengeluarannya. Nah, bakal aku jawab. Jadi, kalau kalian menentukan harga itu, menurut aku jangan mikir keuntungannya aja, tapi mikir biaya packing, biaya pengiriman, terus biaya ongkos kirim ke ekspedisi misalnya. Jadi sesuatu yang kecil-kecil itu jangan lupa dirinci, karena misalnya kita packing itu ada biaya untuk bubble wrap, ada biaya untuk plastik dan lain sebagainya. Jadi di luar keuntungan yang bakal kalian dapatkan, jangan lupa ngehitung pengeluaran-pengeluaran kecil lainnya. Nah, untuk pemasukan dan pengeluaran itu perlu kalian catat. Kalau aku sendiri setiap 1 minggu sekali, yang udah aku sebutin di video aku yang sebelumnya. Nah, jadi kalian data itu barang yang udah habis atau barang yang
masih perlu di restock lagi. Nah, itu dicatat. Kalau udah, nanti barang-barang itu bisa lebih rinci, kita bisa lebih tahu, oh ini yang udah habis, oh ini yang masih banyak. Dari situ nanti pemasukan kalian juga bisa tercatat dengan rapi. Dari pemasukan itu kalian bisa tahu, oh aku untung sekian, dan pengeluarannya pun kalian bisa tahu pengeluarannya buat apa aja, misalnya buat beli kertas print atau beli tinta atau beli yang lain sebagainya. Selanjutnya pertanyaan tentang printer aku, salah satunya ini. Kakak kan pakai printer HP DeskJet 2135. Nah, apakah stiker kakak semuanya di print di situ dan apakah ada kendalanya pakai printer itu? Nah, iya bener, aku pakai printer itu. Menurut aku selain harganya terjangkau, penggunaannya itu juga cukup mudah. Buat aku yang pertama kali punya printer sendiri, itu makainya itu gampang banget dan juga kegunaannya itu banyak. Nah, buat stiker aku sendiri, semuanya aku print di situ. Menurut aku kualitasnya bagus, selama kertasnya juga yang bagus ya teman-teman. Jadi biar kualitasnya lebih bagus lagi. Nah, buat kendalanya sendiri, menurut aku nggak terlalu banyak kendalanya. Palingan kadang perlu kita bersihin si cartridge-nya itu, si isi tintanya itu biar nggak cepet kering. Pertanyaan selanjutnya yang banyak juga dipertanyain yaitu misalnya ini, Kak aku mau tanya buat anak sekolah yang sibuk kira-kira bisa jualan all shop gak ya? Cara atur jadwalnya gimana? Nah oke, bakal aku jawab. Jadi waktu sekolah juga aku tuh pernah jualan teman-teman waktu SMA ataupun SMP. Nah kalau menurut aku perbedaannya di SMA dan SMP tuh kita udah capek banget ya, udah banyak banget waktu yang kita habisin buat di sekolah. Nah terus cara jualannya gimana? Menurut aku cara paling gampang ya kalian jualan ke teman-teman kalian sendiri. Misalnya awalnya dari teman-teman kelas, nanti lama-lama kelas-kelas lain juga bakal tahu. Nah, buat gimana modalnya itu agak sulit juga ya teman-teman, karena uang kita itu kan nggak banyak kayak uang sangu kita. Nah, tapi boleh banget kalian kalau mau sisihin itu dikit-dikit diambil. Nanti kalian punya modal lama-lama. Dan saran aku buat jualannya itu jangan yang besar-besar dulu, jangan yang ribet-ribet dulu. Misalnya nih, yang lagi rame di anak-anak sekolah itu foto polaroid, boleh kan? Nah, itu kalian jual misalnya harganya 500 dulu, 800 dulu, tapi kualitasnya yang bagus. Nah, dari situ nanti kan lama-lama dikenal. Kalian juga nanti cetakinnya di orang dulu. Dari situ nanti boleh deh kalian mulai bertahap beli printer, beli apanya. Jadi makin maju usaha kalian. Yang penting waktu sekolah itu jangan terlalu terbeban masalah modal dan barang yang mahal dulu, jangan. Jadi cari dulu yang sesuai sama budget kalian. Jadi saran aku buat kalian yang mau memulai usaha, terutama buat teman-teman yang masih sekolah, menurut aku hal yang perlu kalian pertimbangin itu yang pasti jangan setengah-setengah. Kalau kalian emang mau dan udah niat, kalian tentuin aja mau jualan seperti apa, mau kayak gimana, dan kalian tentuin. Misalnya yang lagi rame sekarang tuh apa, tapi nggak perlu jauh-jauh. Cukup kalian tentukan di sekitar kalian. Misalnya nih contoh waktu aku sekolah tuh aku lihat temen-temen, oh mereka suka banget bawa botol minum. Nah boleh deh kalian tuh inisiatif jualan botol minum tapi yang lucu-lucu. Nah pasti tuh kan teman-teman banyak kan yang bawa minum, dan yang pasti mereka itu butuh banget bawa botol minum buat sekolah sampai sore. Jadi dari situ kalian tuh bisa lihat potensi yang ada di sekitar kalian tuh apa. Oh mereka lagi suka pakai ini, oh mereka lagi suka jajan ini, kayak gitu. Jadi kalian selain udah nentuin mau jualan apa, kalian itu bisa nentuin budget modal kalian tuh sanggup atau enggak buat jualan hal-hal yang udah kalian pastiin tersebut. Oke, sampai sini dulu Q&A-nya. Mungkin nanti di video lain bakal aku lanjutin pertanyaan yang belum kejawab. Jadi semisal ada yang mau ditanyain, boleh banget ditulis di kolom komentar. Semoga videonya bermanfaat.